Legend of the Great Sage. Chapter 681. Setelah menyaksikan Gu Yanying menghilang ke Cakrawala, Li Qingshan merenung sejenak sebelum kembali ke kediaman King Xiao. Setelah beberapa tahun terakumulasi dalam formasi kunci emas 8 gerbang, ki spiritual di dalam tempat tinggal menjadi sangat padat. Mungkin itu tidak setara dengan tempat tinggal budidaya kelas 1, tapi itu masih merupakan tempat yang layak untuk budidaya. Hanya setelah melemparkan formasi kecil pembalikan 5 elemen dan menjungkir balikan dan mengacaukan rahasia surgawi barulah Li Qingshan berhenti khawatir. Setelah itu, dia memasuki lapangan Asura. Apa yang muncul di hadapannya masih berupa hutan hujan lebat dan pohon yang menjulang tinggi. Menguasai, para penjelajah malam sibuk di hutan hujan. Mereka semua membungkuk begitu melihat Li Qingshan. Sebuah bayangan melayang, dan Ye Mingzu muncul di hadapannya. Dia mengenakan baju besi hitam tradisional penjelajah malam, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang dewasa dan menawan. Namun, keberadaannya tipis dan buram seperti siluet, mengeluarkan aura suram seolah dia bisa menyatu dengan kegelapan kapan saja. Selamat, Li Qingshan tersenyum. Di kedalaman hutan, ada lebih banyak lagi penjelajah malam dan Dasmon. Ye Liusu dan Ye Liubo merasakan auranya dan bergegas bersama. Kaki seribu memanjat pohon besar, sementara Li, Elred dan Li, El Blue berendam di kolam di hutan. Ketika penyuruh telah meramalkan malapetaka yang akan datang, Li Qingshan telah mengumpulkan semua penjelajah malam dan mengirim mereka ke lapangan Asura. Setelah itu, dia meninggalkan tiruan cermin sementara tubuh aslinya kembali ke bawah tanah. Dia melakukan yang terbaik untuk mengirim setiap pengembara malam dan Dasmon yang dia temui ke lapangan Asura sehingga dia bisa pergi sebelum Raja Binatang tiba. Dengan lapangan Asura yang terbentang beberapa ratus kilometer, menampung mereka jelas tidak menjadi masalah. Satu-satunya masalah adalah pengaruh niat membunuh dari alam Asura. Penjelajah malam dan Daemon biasa tidak dapat menahannya, jadi sangat mudah bagi mereka untuk menjadi gila. Bahkan sebagai penguasa lapangan Asura, Li Qingshan tidak mampu menghilangkan pengaruh ini. Jika itu terjadi, lapangan Asura tidak lagi menjadi lapangan Asura. Namun masih ada tanah suci, yaitu area yang ditutupi oleh kanopi Raja Pohon Beringin. Dengan kekuatan Raja Pohon Beringin, bahkan kekuatan Jalan Shuro pun tidak dapat menyerangnya. Kanopinya yang berbentuk seperti awan hijau juga cukup besar. Semua penjelajah malam dan Daemon berkumpul di bawah pohon, tetapi mereka takut untuk mendekati pohon itu terlalu dekat. Beberapa Daemon yang ceroboh telah mencoba kekuatan tanaman merambat matahari. Ini semua berkat guru, Ye Mingzu berkata dengan sopan. Meskipun dia telah berhasil menjalani kesengsaraan surgawi kedua, dia tetap tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun di hadapannya. Di masa lalu, dia telah mempertimbangkan untuk mengusirnya jika dia berhasil menjalani kesengsaraan dan membiarkannya mendapatkan kembali kendali atas penjelajah malam, tetapi setelah pertempuran di Danau Moon Court, dia menyerah pada pemikiran itu. Kekuatannya jauh melampaui apa yang dia bayangkan. Dia bukanlah lawan yang bisa dikalahkan dengan pembunuhan. Ditambah dengan fakta bahwa dia sebenarnya tidak tertarik untuk memerintah para penjelajah malam, dan sekarang Ye Liusu memegang kendali, dia juga memegang kendali sebagai ibunya, jadi dia tidak perlu mengambil risiko ini. Ye Liusu berkata, Guru, saya ingin menyerahkan semua urusan mengenai penjelajah malam kepada ibu dan fokus pada kultivasi untuk sementara waktu. Baiklah, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak boleh menghabiskan terlalu banyak usaha untuk hal-hal sepele ini. Diperintah oleh yang terkuat tidak perlu dikatakan lagi. Ye Mingzu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan terus menjadi ibu pemimpin dan memerintah sepanjang malam, penjelajah. Terima kasih Tuan. Ye Mingzu sangat gembira. Hasratnya akan kekuasaan telah mencapai puncaknya. Apa pendapatmu tentang tempat ini? Li Qingshan bertanya. Bagus sekali. Menurut catatan, penjelajah malam tinggal di hutan seperti ini sebelum mereka berkelana ke bawah tanah. Li Qingshan mengangkat kepalanya dan menatap ke kejauhan. Di bawah naungan kanopi pohon beringin besar, hutan lebat yang tak pernah disinai cahaya siang hari tampak semakin gelap. Sepertinya sangat cocok bagi para penjelajah malam untuk tinggal di sini. Alhasil, ia bertanya kepada Raja Pohon Beringin dari jauh. Tuan, apakah ada penjelajah malam di Provinsi Kabut juga? Ada banyak sekali. Kebanyakan dari mereka hidup di bawah naungan saya. Pohon Beringin besar mengeluarkan suara kuno, yang mengejutkan semua penjelajah malam. Ketika mereka pertama kali melihat pohon sebesar itu, mereka terdiam karena terkejut. Mereka tidak pernah mengira pohon itu sebenarnya adalah Dasmon yang mempunyai kemauan. Bahkan Ye Mingzu membelalakan matanya. Li Qingshan berkata, ini adalah salah satu dari 10 Raja Daemon, Raja Pohon Beringin. Tentu saja, ini hanyalah tiruannya. Raja Pohon Beringin, Ye Mingzu adalah 10 Raja Daemon yang terkenal. Semua orang tahu tentang Raja Naga Laut yang memerintah Provinsi Hijau. Dia selalu menjadi sosok legenda di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu langsung hari ini, yang membuatnya semakin merasa hormat. Kemudian, Li Qingshan bertanya, saya ingin menghilangkan tanaman merambat ini agar mereka dapat hidup dengan aman di bawah naungan Anda. Apakah Anda bersedia melakukan itu, Tuan? Aku hanya sebatang pohon, tidak perlu menanyakan pendapatku. Namun, akarnya sudah terjalin dengan akar pohon, jadi mencabutnya tidak akan mudah. Kalau begitu aku akan mencobanya. Li Qingshan tersenyum percaya diri dan maju selangkah. Tubuhnya tumbuh setinggi lebih dari 60 meter saat tanaman merambat matahari melilitnya dengan ganas. Dia membiarkan mereka membungkusnya tanpa bergerak sama sekali.
Dalam sekejap mata, dia benar-benar ditelan oleh tanaman merambat matahari kemasan. Setiap tanaman merambat matahari menyerap Daemon Ki-nya dengan putus asa. Penyuruh menekan lautan. Li Qingshan segera menarik dan menekan semua Daemon Ki-nya, seperti dia telah membekukan laut. Tanaman merambat matahari tidak mampu menyerapnya sejenak. Getaran iblis kerbau. Li Qingshan mengubah Daemon Ki-nya menjadi kekuatan tremor setan sapi dan melepaskannya di sekelilingnya. Tanaman merambat matahari secara naluriah menyerap semua kekuatan getaran, tidak meninggalkan apapun. Li Qingshan tidak terpengaruh. Dia terus melepaskan kekuatan getarannya tanpa henti. Lambat laun, tanaman merambat matahari mulai beriak, seolah-olah telah mencapai batas tertentu. Tiba-tiba, mereka terpecah dan berubah menjadi debu. Jus kuning pucat yang terkandung di dalamnya berceceran ke segala arah, seolah-olah hujan badai telah turun. Ki spiritual di dalam cairan itu sangat padat. Li Qingshan menghela napas dalam-dalam seolah-olah dia telah dibaptis. Kelelahannya akibat pertempuran lenyap, dan dia tampak seperti orang baru. Hutan hujan di sekitarnya tumbuh subur di bawah nutrisi hujan spiritual. Para penjelajah malam dan daemon semuanya melompat ke kanopi, menikmati pancuran dari atas. Karena kemampuan tanaman merambat matahari untuk menyerap, bahkan akar terbaik yang terkubur jauh di dalam bumi pun terguncang berkeping-keping, tercabut. Mungkin akan ada suatu hari di mana mereka bisa tumbuh kembali, tapi itu mungkin akan memakan waktu yang sangat, sangat lama. Di bawah pengawasan Ye Mingsu, para penjelajah malam membangun rumah dan tempat tinggal di bawah akar pohon beringin besar yang kusut. Li Qingshan berdiri di atas pohon beringin besar, menghadap ke hiruk-pikuk penjelajah malam di bawah sebelum menatap ke perbatasan lapangan Asura. Dia hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dulu, dia hanya bisa tidur di kandang sapi. Seberapa sempitnya itu. Sekarang, dia memiliki wilayah pribadi yang terbentang beberapa ratus kilometer. Rasanya benar-benar seumur hidup telah berlalu. Namun, kesulitan-kesulitan di masa lalu tidak layak untuk disesali. Bahkan sekarang pun, dia tidak bisa melihat betapa besarnya sapi yang telah menemaninya selama lebih dari 1 dekade. Aku akan menunggumu di luar 9 surga, menunggu hari ketika kamu berdiri di sampingku. Dia menatap ke langit. Apakah alam Asura itu tinggi? Melampaui 9 surga mungkin adalah tempat yang lebih hebat. Jangan menundukkan kepalamu pada siapapun atau apapun, karena kamu pernah menunggangi punggungku. Kata-kata ini terukir di dalam hatinya. Dia mengeluarkan seruling bambu yang sudah lama tidak dia gunakan dan meletakkannya di dekat bibirnya, memainkannya dengan agak kasar. Musik seruling yang tidak terlalu menyenangkan terbawa angin. Raja Pohon Beringin mendengarkan dalam diam. Dia telah mendengar banyak lagu menyenangkan di masa lalu, tapi dia belum pernah mendengar seruling seperti ini. Chapter 682. Nada serulingnya berakhir, dan langit sudah menjadi gelap. Lapangan Asura telah mengalami kemajuan dan terobosan lain, dan pusaran berwarna darah di langit malah berangsur-angsur menghilang, menampakkan langit merah samar, menunggu pertempuran hidup dan mati berikutnya. Li Qingshan bersiap untuk meninggalkan ladang Asura dan berkultivasi dalam pengasingan, menerobos ke alam ramuan emas. Tiba-tiba, dia merasakan tatapan panas menatapnya dari bawah. Ye Mingsu mencari tempat yang cocok untuk menstabilkan budidayanya, dan Ye Liusu mengarahkan semua orang untuk membangun kembali rumah mereka. Setiap orang memiliki pekerjaannya masing-masing, tetapi mereka kadang-kadang mengangkat kepala dan melihat ke dalam pohon. Hanya Ye Liubo yang duduk di dahan, memeluk lututnya, dan menatapnya tanpa berkedip. Dia mendengarkan suara seruling, seolah-olah dia sedang mendengarkan musik surgawi. Daripada mengatakan itu adalah cinta antara seorang pria dan seorang wanita, itu lebih seperti memandang dewa. Li Qingshan tersenyum tipis, dan melompat turun dari pohon beringin besar. Sayap Phoenix-nya mengepak pelan, menggambar lengkungan indah di udara. Dia terbang melintasi hutan hujan, menggendongnya, dan terbang menuju pegunungan yang jauh. Sepertinya sudah waktunya memenuhi janjiku. Li Qingshan menunduk dan tersenyum padanya dalam pelukannya. Menguasai, Ye Liubo berkata dengan heran, dan memeluknya erat. Panggil saja aku dengan namaku. Tapi aku suka memanggilmu Tuan. Terserah kamu. Ye Liusu menatap mereka yang terbang menjauh dari pohon beringin besar, terbang menjauh dari hutan hujan. Dia merasa sedikit masam di hatinya, tapi juga bahagia untuk Ye Liubo. Pada akhirnya, dia merasa lega. Baru saja, mendengarkan dia memainkan seruling, dia semakin merasakan betapa jauhnya jarak mereka, dan jarak itu semakin jauh. Dia tidak akan pernah menjadi milik seorang wanita. Angin bersiul melewati telinganya. Ye Liubo tahu tentang keanehan dunia ini, tapi dalam pelukannya, dia merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya, serta rasa kegembiraan yang tak terlukiskan. Bahkan sebelum sesuatu terjadi, matanya menjadi agak linglung. Terbang di atas gurun berdebu, Asura itu bertempur, dan beberapa Asura memperebutkan posisi mereka. Ketika mereka melihat Li Qingshan terbang di atas cakrawala, mereka semua menghentikan senjatanya dan berdiri dengan hikmat. Pertarungan itu telah membuat mereka mengerti siapa penguasa yang layak atas tempat ini. Li Qingshan tersenyum dan memberi hormat pada mereka. Melihat para Asura membalas hormatnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia terus terbang ke depan hingga mencapai gunung bersalju. Baru saja, dia mendarat di kaki gunung, di mana dia bisa melihat danau di kejauhan. Apakah kamu menyukai di sini? Saya suka itu. Ye Liubo menggigit bibirnya, napasnya bertambah cepat, dan tubuhnya mulai memanas. Li Qingshan menempatkannya di atas salju putih bersih dan menggunakan jari-jarinya untuk membelai wajahnya dengan lembut.
Lalu, dia menyelipkan jarinya ke bawah. Armornya diam-diam hancur, dan payudaranya yang montok melonjak keluar. Dengan sedikit riak, dia terus meluncur ke bawah, dan pelindung roknya juga hancur. Tubuh indahnya terungkap sepenuhnya di hadapannya, hanya menyisakan sepasang sepatu bot. Pola indah khas penjelajah malam terbentang, dan kulit biru tua membentuk kontras yang sangat berbeda dengan salju putih bersih. Ye Liubo menatapnya dengan penuh semangat dan tak berdaya seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dia bergumam, "Tuan." Li Qingshan tidak terburu-buru saat berhadapan dengan hewan peliharaan, lucu yang telah menawarkan segalanya kepadanya tanpa menahan apapun. Dia menggodanya dengan sabar dan penuh minat. Jari telunjuknya melewati keduanya hingga mencapai pusar halusnya, menyodoknya dengan lembut. Ye Liubo bergidik dan mengerang menyenangkan. Pahanya yang bulat disilangkan dan saling bergesekan dengan lembut. Li Qingshan tidak pernah menyangka dia akan begitu mudah terangsang. Dia menggoda, serius. Ye Liubo mengerutkan alisnya. Dia merasa dirugikan. Ini semua karena kamu, Tuan. Jangan bicara balik. Li Qingshan menekankan jari telunjuknya ke bibir cemberutnya sambil tersenyum. Dia segera merasakan kehangatan. Dia mengangkat kepalanya dan menghisap jarinya. Lidahnya yang halus dan harum membungkusnya, menjilat dan menghisap seolah sedang mencicipi kelezatan. Matanya buram tapi dipenuhi kegembiraan. Dia penuh gairah dan hati-hati, seperti orang beriman yang paling bersemangat menyenangkan Tuhannya. Li Qingshan merasakan keinginannya membara. Belayannya menjadi lebih intens. Dia bermain-main dengan kelembutan dengan paksa dan mengulurkan tangan ke bawah tubuhnya. Dia menemukan bahwa itu bahkan lebih lembab daripada mulutnya. Yang dia dengar hanyalah erangan bernada tinggi, "Tuan." Dia dipenuhi dengan keinginan. Hasilnya, Li Qingshan tidak lagi ragu-ragu. Dia membungkuk. Bahkan sebelum kegembiraan cinta benar-benar hilang, dia sudah kembali ke perut gunung yang gelap. Li Qingshan menggelengkan kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menyalakan dupa, mandi, mengganti pakaian, dan menjernihkan pikiran. Dia membuat persiapan yang paling memadai. Dia duduk bersila dan memejamkan mata. Segala sesuatu yang telah terjadi dalam periode waktu ini, dari awal pertandingan eksibisi 9 prefektur hingga pembunuhan Edan, pertempuran, kata-kata, kebencian, rasa terima kasih, permusuhan, kebaikan, pemandangan terlintas di hadapannya mata, mencakup semua orang dan hal-hal. Kemarahan dan kegembiraan, ketidakberdayaan dan keinginan melonjak dalam hatinya pada saat yang bersamaan. Matanya berangsur-angsur menjadi setenang air, membiarkan segalanya menjadi tenang. Mungkin karena dia telah mengambil buah kebijaksanaan, namun pikirannya menjadi sangat jernih. Pada akhirnya, semua orang dan masalah memudar. Hanya ki spiritual di lautan kidantiannya yang berfluktuasi. Jaraknya tidak jauh, tapi sedalam dan seluas lautan. Waktunya telah tiba. Sudah waktunya untuk mengambil langkah ini. Dia mengeluarkan pil roh asal, mengkonsumsinya, dan memurnikannya. Perasaan aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Lautan ki yang awalnya tenang di dantiannya tiba-tiba mulai beriak tidak stabil. Lautan kesadarannya juga mulai bergolak, seolah ingin menyebar dan berkembang lebih jauh. Sepertinya ia juga ingin menutup dan memadatkan laut menjadi mutiara. Kedua perasaan itu bertentangan satu sama lain, namun sangat harmonis, memungkinkan Li Qingshan melihat sekilas keberadaan gerbang itu. Dia diam-diam berlatih seni lautan tanpa batas, tapi dia tidak terburu-buru untuk menerobos. Dia diam-diam memahami efek dari pil roh asal dan esensi sebenarnya dari lautan. Beberapa saat kemudian, efeknya menyebar, dan pil roh asal yang pertama terbuang sia-sia begitu saja. Bahkan para penggarap inti emas akan menganggapnya boros, tetapi dia hanya mengeluarkan pil roh asal kedua dengan tenang. Ia tidak langsung mengkonsumsinya. Dia hanya duduk diam di sana, membiarkan waktu berlalu. Tiba-tiba, formasi kecil pembalikan 5 elemen digerakkan oleh kekuatan aneh dan mulai beroperasi dengan kekuatan penuh. Namun, bahkan formasi yang menakjubkan tidak dapat menghentikan penyelidikan kekuatan. Ia melewati takdir yang semrawut labirin sedikit demi sedikit, langsung menuju ke arahnya. Dia menahan napas dan menunggu, membuat penyuruh itu menyelam lebih dalam dan bersembunyi di laut jurang. Ia menyusut ke dalam cangkangnya dan membentuk sistemnya sendiri. Setelah melewati formasi, kekuatannya menjadi agak lamban. Ia menyelidikinya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya tidak dapat menemukan celah apapun. Yang bisa dilakukannya hanyalah kembali dengan tangan kosong. Di Provinsi Naga, observatorium surga bersinar dengan cahaya redup. Matahari, bulan, dan bintang terukir di keempat sisinya, begitu pula perubahan cuaca. Di bagian paling atas ada diagram 8 trigram yang sangat besar. Seorang lelaki tua berambut putih kemerahan duduk di tengah. Beberapa saat kemudian, lelaki tua itu membuka matanya. Warnanya hitam pekat dan tidak memiliki pupil, tetapi jernih seperti kolam. Bintang-bintang di langit terpantul di dalamnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, orang yang sulit mengetahuinya. Formasi kecil pembalikan 5 elemen. Jika dia harus meramalnya, itu bukan tidak mungkin. Paling tidak, dia bisa menentukan lokasinya. Namun, dia harus membayar harga yang sesuai. Murid Raja Binatang yang telah meninggal tidak cukup untuk membuatnya melakukan ini. Jika si King sendiri yang mati, itu lebih seperti itu. Meskipun begitu, aku tidak bisa meramalmu, tetapi tidak bisakah aku meramal formasi kecil pembalikan 5 elemen ini?
Bintang-bintang di mata lelaki tua itu berkedip-kedip. Sebagai formasi yang khusus digunakan untuk melawan ramalan, formasi kecil pembalikan 5 elemen tidak memiliki kemampuan bertahan atau menjebak. Itu bukanlah formasi yang biasa terlihat, tapi cukup berharga. Tidak banyak orang yang memilikinya. Bagi aliran yin yang hebat seperti dia, metode pertahanan semacam ini juga merupakan semacam petunjuk dan kelemahan. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh muncul di matanya. Itu berubah dari buram menjadi jelas. Itu adalah Gu Yanying. Dia bahkan tersenyum padanya dan menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Perempuan ini, orang tua itu menggelengkan kepalanya dan bangkit untuk berjalan menuruni platform surga. Saat dia meninggalkan platform surga, sosoknya yang tinggi tiba-tiba membungkuk. Matanya yang jernih juga menjadi keruh. Bahkan wajahnya yang kemerahan meredup. Banyak kerutan muncul entah dari mana. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan perlahan berjalan seperti manusia. Raja Binatang Buas, Si King, dan Jia Zhen sedang menunggu di bawah panggung surga. Melihat lelaki tua itu turun, Raja Binatang itu juga menundukkan kepalanya dan membungkuk. Tuan pengawas, apa hasilnya? Aku tidak bisa menebaknya. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Tiba-tiba, sedikit kejutan muncul di matanya. Pada saat ini, kekuatan platform surga belum sepenuhnya hilang. Namun ekspresinya tidak berubah. Dia berbalik dan pergi, tapi dia berjalan sangat lambat. Beast King menyusulnya dalam satu langkah. Kamu seharusnya bisa mengetahui lokasinya, kan? Aku tidak menginginkan hal lain. Aku hanya ingin tahu di mana tubuh aslinya disembunyikan. Jika Anda tidak bisa meramalnya, maka Anda tidak bisa meramalnya. Orang tua itu melambaikan tangannya. Mereka bertiga sangat terkejut. Mereka semua mengetahui kemampuan lelaki tua ini, belum lagi fakta bahwa dia telah menggunakan harta karun seperti platform surga. Secara logika, dia bahkan bisa mengetahui dengan jelas tanggal lahir, identitas, dan latar belakang monster bulan utara itu. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengetahui lokasinya? Demi ramalan ini, Raja Binatang telah menghabiskan banyak uang, tapi inilah hasil yang diperolehnya. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia mengerutkan kening dan wajahnya yang bermartabat menjadi lebih agresif. Namun menghadapi lelaki tua ini, amarahnya yang kejam tidak bisa meledak sedikitpun. Orang tua itu berhenti dan menoleh. Matanya yang keruh menjadi sangat jernih. Benar, ada yang ingin kukatakan pada kalian bertiga. Ketiganya tak berani lalai. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang dikatakan orang tua itu bukanlah suatu ramalan yang mendalam. Masalah-masalah dunia sedang tidak terselesaikan. Lebih baik membiarkannya tidak terselesaikan. Pada saat ini, Li Qingshan meminum pil roh asal yang kedua. Dia masih tidak perlu menerobos. Dia diam-diam bermeditasi, lalu dia meminum pil ketiga, keempat, dan ketika dia mengeluarkan pil roh asal kelima, lebih dari sebulan telah berlalu. Dia melihat pil roh asal kelima di tangannya dan menyimpannya lagi. Kemudian dia terus bermeditasi sampai efek obat dari 4 pil roh asal yang pertama benar-benar hilang. Kemudian dia dengan sepenuh hati mengaktifkan Arts of the Boundless Ocean. Dari seni tingkat pertama hingga ke-6, dia mengedarkannya dengan lancar tanpa kelesuan lagi. 2 bulan lagi berlalu. Dia menggunakan pil roh asal untuk memata-matai lokasi pintu, tetapi dia tidak bermaksud menggunakan pil roh asal untuk menerobos. Pada akhirnya, dia masih perlu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengambil langkah itu. Tentu saja ini jauh lebih sulit. Tapi dia tidak cemas. Dia dengan sabar duduk selama 4 bulan lagi. Itu adalah jangka waktu yang sangat lama, tetapi di tengah-tengah kultivasi, rasanya seperti sekejap. Seolah-olah dia tenggelam dalam mimpi. Suatu hari, saat fajar, dia membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Di dalam dantiannya, energi spiritual yang mengepul mulai berkumpul, mengembun menjadi mutiara lautan dalam. Pada saat yang sama, dia mendengar deru guntur yang marah. Chapter 683. Li Qingshan melompat dan bergegas keluar dari tengah gunung, menyambut sambaran petir pertama yang turun dari atas. Ledakan, petir putih menyilaukan menyambar Li Qingshan dan dia merasakan mati rasa yang aneh di sekujur tubuhnya. Bahkan kedalaman jiwanya sedikit bergetar, dikejutkan oleh kekuatan dunia yang menakutkan. Baru saat itulah dia merasakan sakit yang mendalam. Ini adalah sambaran petir yang fatal. Itu juga merupakan ujian surga terbesar bagi mereka yang tidak mau menerima situasi mereka saat ini. Ini adalah kesempatan yang diberikan surga bagi mereka untuk keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Energi spiritual di lautan Qi dantiannya dengan cepat dikonsumsi oleh petir. Pada saat yang sama, kotoran dihilangkan dan menyatu dengan cara baru. Berbeda dengan kesengsaraan surgawi yang pertama, awan kesusahan menumpuk tebal di langit. Entah itu momentum atau tekanannya, mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tergantung rendah di atas pegunungan Lian Yue. Kilatan petir menyambar bola-balik di awan, tapi tidak dilepaskan. Di bawah permukaan yang keras, mereka mengandung hukum misterius langit dan bumi. Langit dan bumi berkedip-kedip tanpa batas. Baut petir kesusahan seperti palu dewa yang dibuat oleh langit saat mereka dengan keras memukul besi yang membandel ini. Jika ia mampu bertahan dalam proses temper seperti ini, maka ia akan mampu menjadi baja yang telah ditempa ratusan kali, jika tidak bisa, maka tulangnya hanya akan hancur. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, pikiran Li Qingshan sangat jernih dan tenang. Jika sebagian besar kultivator dapat selamat dari kesengsaraan surgawi pertama tanpa terlalu banyak bahaya, maka kesengsaraan surgawi kedua jauh lebih berbahaya.
Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka pada saat ini. Tapi dia tidak takut. Setelah mengolah 9 transformasi iblis dan dewa, kemauan dan kekuatan tubuhnya menjadi sangat kuat, jauh melebihi level seorang penggarap yayasan pendirian. Jika dia masih tidak bisa selamat dari kesengsaraan surgawi, maka dia pantas mati. Pada saat yang sama, Rusin sedang duduk bersila di kuali peleburan giok, mengolah tungku awan buku besar surgawi yang diperolehnya dari cutian. Menggunakan dirinya sebagai pil untuk memurnikan bukanlah tugas yang mudah, tapi dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia benar-benar telanjang, seperti kecantikan yang diukir dari batu giok putih. Sebagai fondasi seorang kultivator, metode kultivasi ini bahkan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dalam waktu kurang dari setengah tahun berkultivasi, dia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Kultivasinya juga berhasil menembus tahap tengah alam foundation building. Selain kekuatan metode kultivasinya, itu juga karena bakat anehnya sendiri. Tentu saja, kuali peleburan giok adalah senjata ajaib yang langka. Itu juga merupakan kontribusi yang besar. Dibandingkan dengan keuntungan tersebut, rasa sakit saat berkultivasi memang bukan apa-apa. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Isinya kekuatan langit dan bumi. Bahkan pembentukan roh tidak mampu menghalanginya. Mungkinkah? Jantung Rusin berdetak kencang. Menyingkirkan teknik kultivasinya, dia mengenakan pakaiannya dan berjalan keluar gua. Saat dia melihat sosok yang bertarung dengan petir, dia merasakan keterkejutan yang tak terlukiskan. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya sudah jauh melampaui seorang kultivator inti emas biasa. Namun, ada beberapa perbedaan dalam bidang kultivasi yang tidak dapat diimbangi dengan kekuatan murni. Begitu dia mengambil langkah ini, dia akan mampu mencapai dunia baru dan menjadi seorang jenius tiada taraf di dunia kultivasi Kingsu. Gemuruh guntur terus-menerus, seolah menderu tanpa henti, menenggelamkannya sepenuhnya. Rusin juga tidak dapat melihatnya secara langsung. Dia berpikir dalam hati, tidak heran begitu banyak kultivator meninggal di bawah kesengsaraan surgawi kedua. Memang ada bahaya besar yang terlibat. Namun, tidak perlu mengkhawatirkannya. Saya telah mengembangkan Heavenly Tome of Cloud Furnace, jadi saya memiliki kepercayaan diri. Petik 2. Pancaran petir sangat luar biasa. Di dalam tubuh Li Qingshan. Dengan suara keras, energi spiritual yang melonjak berkumpul pada satu titik, menyatu menjadi manik biru yang berputar dan bulat sempurna. Aura di dalamnya sangat luas dan dalam seperti lautan. Terobosan kesengsaraan surgawi kedua, mutiara laut azure telah dimurnikan. Awan menghilang, langit biru dan matahari bersinar terang. Dia membuka tangannya dan mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Pegunungan merespons. Dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Rusin di kejauhan. Saat itu juga, semua sinar matahari berkumpul di wajahnya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, dia akhirnya mengambil langkah maju. Selamat, kamu tidak tersambar petir. Setelah Li Qingshan mengatur ulang dirinya, dia datang ke gua tempat tinggal Rusin. Rusin menyajikan teh dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak akan mati meskipun kamu mati. Kamu juga sudah banyak berubah. Li Qingshan mempelajari Rusin. Kulitnya selalu sangat putih dan halus, tapi sekarang bersinar dengan kilau seperti batu giok, yang membuatnya tampak kurang semarak dan lebih seperti dunia lain. Rusin tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan keseluruhan ceritanya. Heavenly Tome of Cloud Furnace. Aku tidak berpikir anak ini akan memiliki kegunaan seperti itu. Kamu tidak akan benar-benar menjadi batu di masa depan, kan? Apa gunanya itu? Li Qingshan mengulurkan tangan dan menyodok pipi Rusin. Untungnya masih hangat dan lembut. Lepaskan kaki anjingmu, kata Rusin tanpa mengubah ekspresi. Hei, jika aku menangkapnya dan menyiksanya sekarang, menurutmu apakah aku bisa mendapatkan hal yang lebih berguna? Li Qingshan mengambil 1 inci dan mengambil 1 mil, mengubah tusukan menjadi cubitan. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan mencubit sisi lain pipinya, menariknya ke kedua sisi. Wajah cantiknya yang tiada taranya menjadi aneh. Dia terkekeh. Saat Rusin hendak meledak, dia melepaskannya. Di sini, segel dewa air yang kita sepakati. Tapi yang terbaik adalah menggunakannya di bawah kendaliku. Jika aura di dalamnya bocor secara tidak sengaja, atau energi ling di sungai dan danau digunakan, mungkin akan ada masalah besar. Segel dewa air, yang berbentuk seperti naga melingkar, memancarkan cahaya biru tua dan mengandung energi ling yang kuat. Namun Li Qingshan dapat dengan jelas merasakan bahwa selama periode waktu ini, seseorang mencoba mencuri darinya, menggunakan segel dewa air lainnya untuk melahap airnya secara sembarangan. Jika itu terjadi pada hari lain, dia bahkan tidak perlu datang sendiri. Dia hanya perlu mengaktifkan segel dewa air untuk mengusir mereka. Tapi kalau dipikir-pikir, dia tahu bahwa ini pasti jebakan yang dibuat oleh musuh untuk memancingnya keluar. Itu adalah apa yang disebut plot terbuka. Saat ini, bahkan ada risiko terekspos jika dia menggunakan segel dewa air untuk mengumpulkan ki spiritual air untuk budidaya. Dia mengabaikannya sepenuhnya. Komando Ruyi terbentang puluhan ribu kilometer. Ada begitu banyak sungai dan danau, dan dia hanya berhasil menyatukannya begitu cepat dengan kekuatan suci penyuruh. Kaisar leluhur telah menggunakan potongan yang lebih besar dari segel dewa air untuk menempa 9 kuali. Bahkan jika segel dewa air milik musuh adalah perkiraan yang bagus, akan sangat mengesankan jika bisa menampung 1/10 air. Entah itu melahap atau menggigitnya, mereka bisa melupakan ancaman posisinya sebagai dewa air tanpa usaha selama beberapa tahun.
Dia akan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Akan ada saatnya mereka menangis. Karena ada masalah, sebaiknya kamu berhati-hati. Tidak apa-apa jika Beast King mencabik-cabikmu, tapi jangan menyeretku ke dalamnya. Rusin mengusap wajahnya dan berkata dengan kejam, semua pil yang aku hutangkan padamu sudah habis. Di masa lalu, Li Qingshan telah memberinya banyak ramuan spiritual dari bawah tanah untuk dia sempurnakan. Dia telah memurnikan sebagian besar darinya menjadi pil dan membaginya dengan Li Qingshan. Masih ada sebagian kecil, entah karena dia tidak berhasil memurnikannya tepat waktu, atau karena dia tidak dapat menemukan ramuan spiritual yang cocok, sehingga bisa dianggap sebagai hutang yang belum dibayar. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Aku mungkin adalah kreditor terbesar Pangeran Seeking, jadi aku tidak membutuhkan barang-barang itu. Namun, Anda tetap harus membayar hutang Anda, atau Anda hanya harus membayar dengan tubuh Anda. Sebelum kamu berubah menjadi batu, aku akan membiarkanmu merasakan betapa nikmatnya bercinta. Petik 2. Rusin tersenyum. Aku punya 4 kata untukmu. Impian, persetan denganmu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Segel dewa air terbang dari tangannya, bersinar dengan 2 garis cahaya biru yang menyerupai kabut. Mereka menyelimuti keduanya, dan mereka berdua menyerap ki spiritual secara diam-diam, terdiam sejenak. Waktu berlalu, mata mereka bertemu, dan setelah beberapa saat, Rusin menutup matanya. Li Qingshan tersenyum dan menutup matanya juga. Dia melihat mutiara samudera yang terkondensasi di tubuhnya. Ia berputar sambil berputar, melahap ki spiritual air yang melonjak seperti pelahap sebelum memurnikan dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Itu seperti jurang maut. Permintaan ki spiritual di Golden Core sungguh mengejutkan. Jika saya tidak memiliki segel dewa air dan hanya perlu mengonsumsi pil dan menyerap ki spiritual untuk berkultivasi, jumlah waktu yang saya perlukan pasti akan dihitung dalam beberapa tahun. Setelah penyuruh menerobos ke lapisan kelima, jumlah ki spiritual air yang dibutuhkan pasti akan sangat besar. Ini benar-benar tidak akan berhasil tanpa segel dewa air sebagai fondasinya. Rusin membuka matanya lagi dan menatap wajahnya sebelum menutup matanya lagi. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. Seperti kata pepatah, 60 tahun di pegunungan. Kultivasi akan selalu memudahkan orang melupakan perjalanan waktu. Rasanya mereka hanya tidur siang atau melamun sebentar. Li Qingshan menstabilkan budidayanya di Golden Core. Pada saat yang sama, dia memahami berbagai perubahan setelah kesengsaraan surgawi kedua. Terobosan budidaya manusia tidak secara langsung meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Itu hanya memurnikan jiwa dan tubuhnya lagi, membuat jiwanya terasa lebih kuat. Bagaimanapun, bulan utara yang mengembangkan 9 transformasi iblis dan ilahi terlalu kuat. Kegunaan terbesar dari mutiara laut adalah untuk mengisi kembali 20 hingga 30% daemon ki miliknya pada saat-saat penting. Namun, melintasi bidang budidaya utama ini sangatlah penting, baik untuk manusia atau Dasmon. Semakin tinggi tingkat kultivasi seseorang, semakin dekat pula mereka dengan cara-cara dunia. Tidak peduli berapa banyak metode kultivasi dan kemampuan menakjubkan yang ada, tujuan akhir mereka adalah menyambut turunnya kesengsaraan surgawi. Seolah-olah belenggu yang berat telah dipatahkan. Iblis sapi, iblis harimau, dan kura-kura roh, yang selama ini stagnan, perlahan mulai tumbuh kuat kembali. Mereka juga memperoleh pemahaman baru tentang penggunaan kemampuan bawaan mereka. Ketika mereka benar-benar menguasai pemahaman ini, mereka akan memiliki peluang kemenangan lebih tinggi melawan lawan seperti Jia Zhen dan Seeking. Rusin juga membuka matanya. Kelelahan dan kenyamanan yang dia rasakan setelah berkultivasi telah hilang. Kamu sepertinya sedang terburu-buru untuk meningkatkan kultivasimu akhir-akhir ini. Li Qingshan telah menganggap ini aneh sejak lama. Di masa lalu, Rusin tidak pernah menyebutkan penggunaan segel dewa air untuk berkultivasi. Meskipun dia telah memberikannya kepadanya, Li Qingshan baru mencapai levelnya saat ini setelah mengalami kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah teman baik, tapi dia tidak akan pernah berinisiatif untuk menanyakan sesuatu padanya, apalagi sesuatu yang begitu penting. Saya telah memikirkan beberapa keluhan lama, dan saya ingin menyelesaikannya sesegera mungkin. Keluhan apa? Katakan padaku. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Rusin dengan tegas menolak. Li Qingshan terdiam beberapa saat. Dia menghela nafas dan meletakkan tangannya di bahunya. Jika kamu mati, aku akan sedih. Meskipun mereka telah sepakat untuk tidak menyelidiki rahasia satu sama lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan semakin memahami satu sama lain. Chapter 684. Apakah kamu menderita skizofrenia? Sudut bibir Li Qingshan melengkung, dan dia melepaskannya. Rasa syukur di wajahnya seolah menjadi bantalan atas kata-kata jahatnya, sehingga menimbulkan dampak. Apa yang Anda maksud dengan menderita skizofrenia? Rusin menepuk bahunya beberapa kali seolah-olah dia telah ternoda oleh sesuatu. Li Qingshan memberikan penjelasan kasar, dan Rusin terkejut. Dia menghela nafas. Jadi, ada yang salah dengan kepalaku juga. Dan ini cukup serius. Oh benar, ada hal baik yang ingin kuberitahukan padamu. Apa? Li Qingshan hanya bisa mengikuti perubahan topik yang disengaja. Bagaimanapun, setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, dan itu tidak ada hubungannya dengan kedalaman perasaan mereka. Itu seperti bagaimana dia tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang identitasnya sebagai seorang transmigran. Jika mereka bersikeras untuk mencari tahu, itu tidak sopan.
Markis Rui dari Siking telah diberhentikan dari jabatannya oleh Istana Kekaisaran, dan dia bahkan secara pribadi pergi ke kediaman penguasa provinsi di kota Hub Selatan untuk meminta maaf. Bahkan belum sebulan sejak itu, dia mungkin adalah markis dengan umur terpendek dalam sejarah. Dia yang melakukan hal ini pada dirinya sendiri. Selama sebulan dia naik tahta, pada dasarnya dia menyatakan perang melawan para daemon. Kekuatan komunitas budidaya di seluruh komando Rui telah anjlok. Bahkan jika Istana Kekaisaran bisa menoleransi dia, penguasa provinsi dari Provinsi Hijau tidak bisa. Lalu siapa yang mengambil alih posisi markis dari Rui? Meskipun Li Qingshan telah menduga ini mungkin terjadi, dia tidak bisa menahan semangatnya ketika mendengarnya. Selama Jia Zhen tetap berada di komando Rui, dia mungkin akan melakukan apa saja untuk membuat masalah baginya. Tapi ngomong-ngomong, siapa yang melanggar batas wilayahnya? Jangan bilang itu Marquis of Rui yang baru. Jangan bilang itu pangeran lain. Dia mengembalikannya ke keluarga Jiang, digantikan oleh salah satu putra Jiang Fu, tapi dia hanya di yayasan pendirian. Dia akan dibantu oleh Komandan Gu dan Jenderal Besar Han. Jenderal Han yang hebat, ya, ayah mertuamu Han telah kembali. Dia juga mengalami kesengsaraan surgawi kedua, mengambil alih posisi Jenderal Besar. Li Qingshan menghela nafas lega. Dengan itu, keluarga Han pada dasarnya telah menstabilkan posisi mereka di Komando Rui lagi. Ditambah dengan Gu Yanying, dua tokoh paling berwibawa di Komando Rui, dia memiliki hubungan dekat dengan mereka. Tidak ada lagi yang akan mempersulitnya lagi. Dia bisa menetap sementara dan berkultivasi untuk sementara waktu, terbang bersama Han Qiongzi, pergi ke lapangan Asura untuk membuat beberapa bayi lagi dengan Ye Liubo, atau pergi ke bawah tanah untuk menindas helikopter Parosa dari Rui pada masanya. Setelah makam lukisan dibuka, dia akan bertualang dengan Chu Danxing dari hari-hari itu. Seperti, dia dari dalam King, dari Chu dari Qingshan, dia dari San, dia, Chu, dari Chen, dia, dari. Namun, Li Qingshan sangat yakin bahwa ini bukan karena dia tidak akan membalas dendam, tetapi waktunya belum tiba. Setelah mengobrol dengan Rusin lebih lama, Li Qingshan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia bertanya, oh iya, pernahkah kamu mendengar tentang bunga air dan api? Bunga air dan api, ekspresi Rusin langsung menjadi agak aneh. Dikatakan bahwa di kedalaman Laut Selatan, ketika gunung berapi meletus, air dan api menyatu, Anda tidak perlu mengatakannya lagi, saya mengerti. Bahkan sebelum Li Qingshan bisa menyelesaikannya, dia diinterupsi oleh Rusin. Dia berseri-seri di dalam. Jadi, kamu pernah mendengarnya. Tahukah kamu di mana aku bisa menemukannya? Rusin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu melihat. Tidak perlu melihat, karena itu palsu. Rusin berkata dengan tegas. Legenda hanya dikenal sebagai legenda karena sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Dia sebenarnya telah memutuskan bahwa itu palsu, yang membuat Li Qingshan sangat terkejut. Itulah yang dikatakan secara pribadi oleh Raja Pohon Beringin kepadaku. Dia tinggal di Provinsi Kabut selama 10.000 tahun. Itu tidak berarti dia maha tahu. Aku menyarankanmu untuk berhenti membuang-buang waktu untuk hal ini. Legenda ini bohong. Tatapan Rusin melayang seolah dia sedang menatap ke tempat yang sangat jauh. Bunga air dan api yang legendaris memang merupakan simbol perdamaian antara kedua ras, namun ada lebih dari legenda tersebut. Jika bunga air dan api terus mekar, maka akan membawa bencana besar bagi kedua ras tersebut. Di markas besar penjaga Hawkwolf di kota prefektur Clear River, elang perunggu melebarkan sayapnya, menghadap dan menjaga kota. Namun, pintu masuknya tampak agak sepi. Ini jelas disebabkan oleh dosa Siking. Jika bukan karena fakta bahwa sebagian dari penjaga Hawkwolf bukanlah murid dari 100 aliran pemikiran dan bahwa mereka sedang menjalankan misi dan tidak mengambil bagian dalam pertandingan eksibisi 9 prefektur, pada dasarnya mereka tidak akan menjadi murid dari 100 aliran pemikiran, sudah bisa berfungsi normal. Di sebuah ruangan di lantai paling atas, Hua Chenglu saat ini sedang sibuk dengan dokumen resmi. Di masa lalu, dia tidak memiliki kemampuan ini, tetapi setelah pemberian kebijaksanaan, dia sangat mahir dalam hal itu sekarang. Tiba-tiba, dia mendengar suara gedebuk di luar jendela. Dia berbalik karena terkejut, hanya untuk melihat sosok familiar berdiri di luar jendela dengan senyuman cemerlang. Kakak Li, kamu sudah muncul. Hua Chenglu sangat gembira. Dia buru-buru berdiri dan membuka jendela, membiarkan Li Qingshan masuk. Li Qingshan melihat Hua Chenglu mengenakan seragam komandan serigala merah. Dia tampak gagah dan jauh lebih dewasa. Selamat, kamu telah dipromosikan. Salam dari bawahan Hua Chenglu, komandan. Hua Chenglu menggenggam tangannya sambil tersenyum. Dia senang bisa bekerja sama dengannya. Satu-satunya kekurangannya adalah kakak laki-lakinya, komandan, tidak menghabiskan banyak waktu di penjaga Hawkwolf. Li Qingshan berkata dengan serius, sama seperti bagaimana pria dan wanita bekerja bersama, bekerja tidak pernah melelahkan. Kamu seharusnya sudah menjadi asistenku sejak lama. Aku bahkan tertarik untuk datang ke sini beberapa kali lagi. Kalau begitu jika kamu tidak datang lagi nanti, aku tidak akan melepaskannya. Hua Chenglu sedikit cemberut. Tidak peduli seberapa dewasanya dia tidak bisa tidak bersikap seperti gadis kecil ketika dia menghadapi pria yang dia pikirkan siang dan malam selama beberapa bulan terakhir. Begitu dia mengatakan itu, dia merasa itu terlalu intim. Wajahnya sedikit memerah, yang membuatnya tampak sangat menawan. Hal itu membuat jantung Li Qingshan berdetak kencang.
Dia terkikik. Aku akan melakukan yang terbaik. Di mana kakak laki-lakimu? Kakak laki-lakiku telah berhasil menembus tahap pertengahan pembentukan yayasan dan dipromosikan menjadi penjaga serigala putih. Dia telah pergi ke Komando Rui. Ketika Hua Sengshan disebutkan, Hua Chenglu memulihkan ketenangannya. Dia tidak bisa tidak mengingat apa yang dikatakan Hua Sengshan kepadanya ketika dia kembali dari Komando Rui. Kata-katanya tidak jelas, tapi maknanya sangat jelas. Dia ingin dia menjaga jarak dari Li Qingshan. Dia bukan pria yang bisa dia kendalikan. Li Qingshan menghela nafas sambil tersenyum. Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Kekasih Hua Sengshan yang tergila-gila itu akhirnya semakin dekat dengan wanita idamannya. Ketika hal ini disebutkan, ekspresi Hua Chenglu menjadi agak campur aduk. Kakak laki-lakiku, oh benar, Komandan Gu berkata jika kamu muncul, kamu harus segera menghubunginya. Ya, itulah yang kupikirkan. Ketika Li Qingshan meninggalkan pegunungan Chain, dia memilih tempat ini sebagai perhentian pertamanya karena dia ingin menghubungi Gu Yanying. Statusnya cukup bagus, jadi dia tahu banyak rahasia. Dia ingin bertanya padanya siapa yang melanggar batas wilayahnya. Hua Chenglu memperhatikan saat Li Qingshan masuk ke ruangan untuk menghubungi penjaga Hawkwolf dari Komando Rui. Dia tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa aura Li Qingshan telah berubah sedikit lagi dengan penampilannya kali ini, tetapi dia tidak dapat menjelaskan apa saja perubahannya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, jangan bilang kakak Li telah menembus Golden Core. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mendapati hal itu mustahil. Golden Core tidak mudah untuk ditembus. Meskipun dia telah membual bahwa dia bisa menembus inti emas sebelum usia 30 tahun, dia masih beberapa tahun lagi dari itu. Hanya ketika dia berpikir seperti itu dia merasa jarak di antara mereka tidak terlalu jauh. Li Qingshan telah menyembunyikan auranya, tapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Tidak lama kemudian, Li Qingshan keluar dari kamarnya dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia menerima kabar baik dari Gu Yanying. Keluarga kekaisaran telah membayar kembali hutang Si King kepadanya tanpa diskon sama sekali. Saat ini benda itu berada di cincin Sumeru Gu Yanying. Dia bisa meneruskannya kapan saja. Ini jelas merupakan berita yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, Gu Yanying mengingatkannya bahwa yang terbaik adalah dia tidak mengekspos kultivasinya saat ini. Hal ini telah menimbulkan ketidaksenangan dari para petinggi, namun tidak sampai pada titik di mana mereka akan merendahkan diri untuk berurusan dengan seorang penggarap yayasan pendirian yang jumlahnya sangat sedikit. Namun, jika dia mengungkap kultivasinya saat ini, itu pasti akan mengejutkan dunia dan menarik perhatian semua orang. Kata-kata sebenarnya yang diucapkan Gu Yanying adalah, jika kamu tidak ingin dipindahkan ke Provinsi Kabut sebagai Komandan White Hawk, lebih baik kamu menjaga situasimu saat ini dengan patuh. Ini sempurna untuk Li Qingshan. Dia juga kebetulan ingin menetap untuk sementara waktu. Saat ini, gelar jenius tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, apa yang dikatakan Gu Yanying selanjutnya mengejutkannya. Bukan manusia yang melahap wilayah perairannya, melainkan Dasmon. Mereka ingin menggunakan cara ini untuk memaksa Bulan Utara menunjukkan dirinya dan kemudian menyampaikan perintah Raja Naga Laut kepadanya agar dia bisa bertemu dengan Raja Naga di Lautan Tinta. Begitu dia menerima perintah, jika dia berani menolaknya dengan setengah hati, maka dia tidak akan bisa mentolerir Raja Naga Laut dan Daemon di Provinsi Hijau. Tidak diperlukan alasan apapun. Bagi seorang penguasa, tidak mematuhi perintah adalah pelanggaran berat. Awalnya, Li Qingshan mengira dia bisa menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan klonnya jika dia bukan sosok yang kuat. Untungnya, dia tidak melakukan hal itu. Ia masih enggan untuk melawan langsung Raja Naga Laut. Itu jauh lebih merepotkan daripada Beast King. Dia mungkin juga membuat nama Bulan Utara menghilang untuk sementara waktu. Hua Chenglu bertanya dengan prihatin, ada apa? Tidak ada, aku akan mengunjungi 100 aliran pemikiran dulu. Oh iya, aku akan sering mengunjungimu di masa depan. Li Qingshan terbang. Hua Chenglu menggerutu, apa maksudmu sering datang mengunjungiku? Ini bukan gedung. Di istana bawah tanah di bawah Pulau Kebajikan, Cutian diam-diam berbaring di tempat tidur batu giok es. Tempat tidur batu giok es memancarkan kabut putih, dan tubuh telanjangnya samar-samar terlihat. Awalnya, sosoknya sangat biasa, tapi sekarang menjadi lebih tinggi. Dia terlihat sedikit kurus dan kurus, tapi itu melengkapi temperamennya yang elegan. Satu-satunya penyesalan adalah wajahnya terlalu biasa. Di samping tempat tidur, pembakar dupa bangau bermahkota merah mengeluarkan kepulan asap. Itu meringkuk di sekitar Cutian seolah-olah itu hidup, mengeluarkan aroma yang pekat dan menakjubkan. Itu membuat tubuhnya rileks, dan tulangnya tampak mengendur sedikit demi sedikit. Dia merosot di tempat tidur, dan bahkan pikirannya melayang. Sesosok tubuh berkulit putih berjalan ke tempat tidur dan mengulurkan tangannya. Salah satunya memegang pisau tajam yang panjangnya hanya sekitar 1 inci. Dia berkata, apakah kamu siap? Saya akan memulai. Petik 2. Suaranya kabur, seolah datang dari jauh. Melalui kabut dan asap, Cutian melihat wajah Rusin. Menggunakan kekuatan terakhirnya, dia mengangguk pelan. Setelah itu, pikirannya dengan cepat tenggelam. Li Qingshan masuk dari lorong dan berdiri di samping Huachi. Dia telah meninggalkan pegunungan rantai bersama Rusin. Dia tahu dia ingin melakukan operasi plastik pada Cutian, jadi dia jelas harus datang dan melihatnya. Jelas sekali, dia harus datang dan melihatnya. Yang dia lihat hanyalah Rusin yang sedang berkonsentrasi.
Bila di tangannya meluncur dengan mudah ke pipi Cutian, melakukan operasi dengan tertib. Chapter 685. Sesampainya di luar istana bawah tanah, Huachi mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Li Qingshan. Namun, bahkan ketika lelaki tua kecil berkulit gelap ini mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tidak tampak terlalu antusias. Dia selalu memberi kesan pada Li Qingshan bahwa dia adalah orang yang relatif dingin, Baojian, cermin berharga. Huachi meluangkan waktu sejenak untuk mengatur kata-katanya. Ru Xin bukan nama aslinya. Benar-benar, lalu nama aslinya adalah, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Sejak awal, dia menganggap nama ini agak istimewa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang bermarga Ru sebelumnya. Nama aslinya tidak penting. Aku akan jujur padamu. Ru Xin adalah sesuatu yang aku pikirkan. Bersama-sama, mereka membentuk kata, memaafkan. Petik 2. Memaafkan. Maafkan siapa? Petik 2. Maafkan dirinya sendiri. Awalnya aku mengira dia sudah bisa melepaskannya. Dan menjadi dokter di Provinsi Hijau, tapi sejak pertandingan eksibisi 9 prefektur. Huachi menghela nafas. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kenapa kamu tiba-tiba memberitahuku ini, senior? Jika dia ingin pergi ke Provinsi Kabut suatu hari nanti, kamu harus menghentikannya. Mata Huachi bersinar, yang membuat Li Qingshan merasa seperti seorang lelaki tua yang mewariskan wasiatnya dan meminta seseorang untuk merawat anaknya yang masih kecil. Dia berpikir, dia juga tidak sedingin yang terlihat di permukaan. Jika sesuatu terjadi padanya, saya jelas tidak akan berdiam diri saja. Tapi, kenapa aku harus memaafkannya? Karena dia tidak bisa melepaskan masa lalunya, aku akan membantunya membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Petik 2. Kata-kata sederhana Li Qingshan dipenuhi dengan keyakinan dan keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Huachi mengamati Li Qingshan lagi dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Li Qingshan ingin bertanya tentang masa lalu Ru Xin, tapi Huachi menolak memberitahunya. Aku akan membiarkan dia memberitahumu sendiri. Cutian bangun dan membuka matanya. Dia masih berada di istana bawah tanah yang gelap gulita. Dia duduk di ranjang batu giok dan menyentuh wajahnya. Itu diselimuti oleh lapisan kain kasa putih. Apakah aku berhasil? Kamu gagal. Selamat, kamu cacat. Jangan melepas lapisan kain ini lagi nanti, kalau ada yang kesal saat melihatnya. Ru Xin duduk di satu sisi. Rekan Daois, kamu bercanda lagi. Cutian bisa merasakan perubahan di wajahnya. Kulitnya telah menyatu sepenuhnya. Li Qingshan berkata dengan rasa ingin tahu, cepat buka dan mari kita lihat seperti apa. Saat Cutian tidak sadarkan diri, Huachi melakukan perawatan lanjutan, dan luka di wajahnya pada dasarnya telah sembuh. Saat lapisan kain kasa putih dilepas, wajah tampan terlihat. Matanya seperti bintang yang dingin, hidungnya mancung, dan alisnya miring ke pelipis. Selain wajahnya yang pucat, dia adalah pria standar yang tampan. Ditambah dengan perubahan temperamen setelah memulihkan ingatannya, tidak ada jejak Cutian sama sekali. Betapa tak tahu malunya, Li Qingshan menyeringai. Dia benar-benar membuat dirinya sangat tampan. Dia semakin yakin dengan keterampilan operasi plastik Ru Xin. Cutian mengambil cermin dan menatap wajahnya. Dia pertama-tama menangkupkan tangannya ke arah Ru Xin dan berkata, terima kasih atas bantuanmu. Kemudian dia tersenyum pada Li Qingshan dan berkata, ini adalah wajahku dari kehidupanku sebelumnya. Bukan karena aku jelek atau cantik. Mulai hari ini dan seterusnya. Saya bukan lagi Cutian. Petik 2. Di Pulau Kludwisep, hutan bambu berdesir. Dulunya kota ini ramai dengan aktivitas, namun setelah bencana pertandingan eksibisi 9 prefektur, kota ini kembali sepi. Sebagai pemimpin sekolah, Liu Chuanfeng hanya bisa menghela nafas sedih. Namun, dia sudah sangat beruntung bisa bertahan hidup. Yang bisa dia lakukan hanyalah menantikan ujian masuk. Dia akan menerima beberapa murid yang lebih berbakat. Namun, bukan berarti dia tidak mendapat manfaat apapun. Sekolah novel di 8 prefektur lainnya menderita kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan mereka. Kerusakan yang mereka derita jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka alami. Cukup banyak dari mereka yang musnah seluruhnya, warisan mereka terputus. Tidak ada lagi satu prefektur yang dapat bersaing dengan mereka untuk mendapatkan kendali atas asosiasi Kludwisep lagi. Sun Fubai dengan mudah memperluas asosiasi Kludwisep ke seluruh Komando Rui, mendirikan cabang di berbagai prefektur. Fondasi aliran novel segera berlipat ganda lebih dari 9 kali lipat, dan kecepatan pengembangannya segera mencapai tingkat yang benar-benar baru. Saat ini, Liu Chuanfeng sedang menulis novel baru. Tiba-tiba, dia merasakan aura familiar mendekat. Dia meletakkan kuas di tangannya dan berjalan ke pintu masuk. Benar saja, dia melihat sesosok tubuh yang tinggi dan besar melangkah mendekat. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi kedua, jimat ilahi ciptaan agung Li Qingshan telah mengalami transformasi total, mencapai alam yang benar-benar baru. Selain itu, kekuatan jimat ilahi penciptaan agung juga meningkat pesat. Dia tahu itu sebagian besar berkat Sun Fubai. Perasaan terus tumbuh lebih kuat tanpa menghabiskan terlalu banyak usaha untuk berkultivasi cukup menyenangkan. Berita tentang Li Qingshan yang muncul dari budidaya terpencil menyebar. Semua orang bergegas ke Pulau Kludwisep untuk berterima kasih padanya, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Li Qingshan telah meninggalkan prefektur Clear River, terbang menuju kota Komando Rui. Dia tiba di pintu masuk kediaman jenderal besar dan bertemu Han Anjun.
Dia mengeluarkan aura yang lebih keras. Dia berdiri di sana sendirian, tapi sikapnya seperti tentara. Namun, setelah melihat Li Qingshan, dia menjadi lebih ramah, berterima kasih padanya terlebih dahulu. Jika bukan karena Li Qingshan, Han Ti pada dasarnya pasti sudah mati di lapangan Asura. Entah itu untuk dia atau keluarga Han, ini adalah hutang budi yang besar. Li Qingshan tersenyum tanpa mempedulikannya. Kita semua adalah keluarga, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Melihat bagaimana Anda aman dan sehat, ayah mertua, dan Anda bahkan berhasil melewati kesengsaraan surgawi kedua benar-benar sesuatu yang patut dirayakan. Aku harus menjagamu dengan baik di masa depan. Petik 2. Kamu telah menjadi murid biksu yang tidak marah, jadi bagaimana aku bisa menjagamu? Saat Han Anjun mengatakan itu, dia mengeluarkan kotak brokat dari 100 kantong harta karunnya dan memberikannya kepada Li Qingshan. Li Qingshan membukanya dan melihatnya. Tidak mengherankan, ada pil origin spirit di dalamnya. Dia menyerahkannya kembali ke Han Anjun. Sebaiknya serahkan saja pada Tiei. Saya tidak membutuhkannya. Selama Anda berhenti mengatakan hal-hal tidak menyenangkan di depan Qiongzi dan membuatnya menderita, itu akan baik-baik saja. Petik 2. Han Anjun tidak menolak lebih jauh. Dia tahu bahwa Li Qingshan telah memenangkan sejumlah besar uang dari Pangeran Siking, dan dia juga tahu bahwa dia telah memberikan pil akumulasi kebajikan selama 5 tahun kepada Han Qiongzi untuk berkultivasi. Itu tidak kalah berharganya dengan pil origin spirit, jadi tidak mungkin baginya untuk menghitung semuanya dengan jelas. Saya ayahnya. Ada beberapa hal yang perlu saya katakan. Apakah dia mendengarkannya atau tidak, itu urusannya. Saya tidak akan mengoceh tentang hal itu. Saat Han Anguo mengatakan itu, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Li Qingshan dan merasa khawatir. Dia bertanya dengan tidak percaya, kamu telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Li Qingshan hanya menggunakan metode biasa untuk menyembunyikan auranya. Dia tidak menggunakan kekuatan penyuruh, jadi jelas tidak masalah baginya untuk membodohi para penggarap yayasan pendirian. Jika para kultivator inti emas tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka juga akan melewatkannya, namun jika mereka memperhatikannya dengan cermat, mereka akan menemukan masalahnya. Kamu sudah menyadarinya, tapi tolong rahasiakan ini untukku. Sebaiknya jangan membocorkannya untuk saat ini. Bahkan jika watak Han Anjun kokoh seperti besi, dia tidak bisa menahan nafas panjang saat ini. Dia telah mengeraskan hatinya selama bertahun-tahun, berkultivasi siang dan malam, dan mengalami ujian berbahaya yang tak terhitung jumlahnya di Asura Arena sebelum akhirnya mengambil langkah ini. Tanpa diduga, dia menyadari bahwa anak ini telah menyusulnya dalam sekejap mata, dan Chen si samar-samar menunjukkan tanda-tanda mengejar dari belakang. Kata, jenius tidak lagi bisa menggambarkan Chen si. Setelah meninggalkan tanah milik jenderal besar, Li Qingshan tidak melihat Han Qiongzi. Ternyata, dia juga berkultivasi terpencil. Butuh banyak waktu baginya untuk sepenuhnya menyempurnakan efek pil akumulasi kebajikan. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.